Dan sebelum mengawali kajian akan dibacakan makalah yang akan disampaikan oleh Khalifah kita Wali Nagro Provinsi Gorontalo, Bapak Kiai Haji Dr. Hamdan Mariki. Pada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Syukurul kiram Abuya beserta keluarga di Jakarta lokasi beliau beserta Tuan Qadhi, para wali nagro, kita Dewan Terhormat Pak Yanto yang telah menyerahkan hadiah buat PTT, kita Dewan Terhormat dari Kota Gorontalo Sulawesi, Ibu Bapak hadirin, mohon teman-teman yang ada di masjid bisa masuk ke tempat ini. Kita akan melakukan pengajian. Sebelum kita lanjut, ada beberapa hal yang perlu sampaikan. Inilah model pengkajian dari tasawuf. Mereka-mereka yang tampil ini adalah mereka-mereka yang berasal dari latar belakang pendidikan. Mereka sangat paham kenapa, karena mereka jalani apa yang mereka katakan. Mereka rasakan apa yang mereka amalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bersyukur di tengah kita hadir seorang kekasih waliullah, seorang kekasih waliullah yang bersama Abuya setiap saat kalau bersama di Mekah baru kembali 24 jam, 1 tahun 24 jam setelah beribadah bersama dan melimpahkan cahaya Allah yang ada di batin beliau dari Rasulullah, dari Allah kepada beliau. Sehingga salah seorang tempat ini sehari sebelum beliau datang bermimpi memeluk beliau, mencium beliau. Lalu beliau yang bermimpi menelpon sekjen, Pak Sekjen kaget dan kata Pak Sekjen, mimpi Bapak akan terwujud 1 hari, 1-2 hari. Dan begitu ketemu dengan wali, beliau yang bermimpi juga tidak tahu wali akan datang. Ketemu langsung beliau memeluk wali, mencium wali, dan itulah yang dimimpikan sehari sebelum beliau. Seorang kekasih Allah, seorang wali Allah, dia mempersiapkan kekasih Allah untuk membimbing kita semua dengan cinta dan kasih sayang. Maka kecintaan beliau, kehadiran beliau di sini jangan kita sia-siakan. Mari kita buka hati, kita hancurkan seluruh yang ada di dalam batin ini, mengganggu perjalanan kita kepada Allah. Yang ketiga, kami ingin sampaikan atas nama seluruh jamaah Provinsi Gorontalo NTB, ahlan wa sahlan ala akhina, kedua anak saya, bagi yang tua menjadi anak mereka ini, anak kita dititip oleh wali di tempat ini untuk belajar berinteraksi secara sosial. Dia akan secara formal di pondok dan secara taksis akan belajar sama seorang alumni dari pondok pesantren di Yaman, Habib Salim Al-Jufri, untuk mempersiapkan mereka menjadi ulama masa depan dan akan dididik di sini. Oleh karena itu, kepada dua Ananda Zaki, Ananda Faiz, Anda datang ke sini bukan di tempat yang baru, tapi inilah tempat ayah kalian dan inilah tempat saudara-saudara kalian. MPTT di mana saja bertemu itu lebih hebat saudara jasmani daripada saudara rohani. Kita punya yang satu, Abuya Syekh Haji Ahmad Anwar Al-Khalidi. Jadi kalian akan menjadi diri kami, perjuangan kalian akan menjadi perjuangan kami. Maka jangan sia-siakan itu, dipercayakan oleh ayahanda wali Jakarta kepada kami
Itu menjadi tanggung jawab kami, dan satu saja targetnya, bagaimana Anda sukses untuk belajar di sini dan sukses sampai ke Al-Ahqaf sebagai mahasiswa di sana, dan kembali akan membimbing kami di Indonesia, insya Allah termasuk di dalam. Yang terakhir, ya, penyampaian sebelum baca makalah. Malam ini malam terakhir pengkajian di Provinsi Gorontalo. Biasanya setiap menjelang Ramadan ini akan ditutup, dan inilah halal bihalal bagi kita semua. Bersyukur halal bihalal ini dihadiri oleh kekasih Abuya, dan karenanya atas nama pribadi dan keluarga kami menyampaikan permohonan maaf dalam interaksi kita selama beberapa bulan menjelang Ramadan ini. Ada hal yang kurang, ada hal yang menyakitkan. Sebagai manusia biasa kami menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya. Terima kasih atas istiqamah kita, karena istiqamah pada pilihan Allah itu adalah istiqamah yang dilimpahkan oleh mursyid kita sebagai cintanya Allah kepada kita, sebagai tanda kita insya Allah akan diselamatkan Allah di dunia dan akhirat. Makalah dalam di tangan kita ini 2 kali sudah dibacakan dan dikaji. Tapi ketika ditanya kepada saya, makalah apa yang kita kaji malam ini, saya sampaikan berzikir dan faedah zikir. Kenapa? Ini menjadi penting, dan ini menjadi spirit penyemangat kita, karena setiap saat zikir ini kita lakukan, manfaatnya sangat luar biasa. Seorang pemabuk di Likupang mendengarkan zikir la ilaha illallah, dia duduk walau dia meminum, tapi dia terus berzikir, dan dengan zikirnya bersama minumannya itu dia berhenti mendapat hidayah Allah, dan dia menjadi jemaah MBTT yang istiqamah sampai saat ini. Semoga kehadiran kita semua, saya undang tidak tersurat, saya undang hanya melalui mikrofon tadi, akan menepahkan dan memahami betapa pentingnya zikir ini. Dan insya Allah setelah Ramadan mari kita bergabung. Saya bermimpi tetangga-tetangga saya semua yang ada di Luhui memanfaatkan apa yang telah disiapkan Allah buat kita, untuk kita selamat. Untuk kita selamat. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita di dunia ini kecuali Allah. Salah satu mengundang bantuan Allah untuk kita selamat, banyak berzikir kepada Allah. Mari kita dengarkan pikiran makalah. Buka hati kita, ikhlaskan, syukurkan pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Berzikir dan faedah zikir. Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia MPTTI mengutamakan zikir dengan mengarahkan jamaahnya untuk dapat berzikir ratib seribu atau zikir sebanyak-banyaknya. Sebagaimana sabda Rasulullah, jadidu imanakum. Qila ya Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana? Qala aktiru min dzikri la ilaha illallah. Perbaharui imanmu. Bertanya sahabat, bagaimana kami bisa memperbaiki iman kami ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, perbanyaklah menyebut kalimat la ilaha illallah. Iman kita ini rusak dan buruk. Kenapa dia rusak dan buruk? Karena kita hampir setiap saat terjebak dengan kemaksiatan. Hati kita dipenuhi oleh kenifakan, dan tidak sadar ada bibit-bibit kekufuran di dalam batin kita. Kalau ini tidak bisa dibersihkan, maka kita akan mengakhiri hidup ini dengan su'ul khatimah, dan kita akan tersiksa pada perjalanan akhirat yang sangat panjang. Akan tetapi dalam Quran surah Al-Hujurat Allah berfirman, walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Akan tetapi Allah bercintakan kepadamu akan iman dan menghias iman itu dalam hatimu, dan memperbenci Allah kepadamu akan kekufuran, kefasikan, dan kedurhakaan atau kemaksiatan. Mereka inilah orang-orang
yang mendapat petunjuk. Maka jamaah hadirin sekalian, dengan berzikir ini kita mengharapkan agar tidak ada lagi kekufuran dalam batin kita. La ilaha illallah, 100 tahun non-muslim penuh dengan dosa dan kekufuran, hanya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, seluruh dosanya dihapus dan diampuni oleh Allah. Kenapa kita orang Islam tidak memanfaatkan la ilaha illallah? Maka supaya kita mendapatkan kategori orang-orang yang mendapat petunjuk Allah dengan berzikir ini, karena hilang di dalam batin kita kefasikan, kedurhakaan dan kekufuran. Dengan berzikir jamaah, penyakit-penyakit yang disebutkan di atas akan sirna, akan hilang di dalam batin kita. Karena zikir ini adalah zikir yang diijazahkan oleh seorang yang telah menjalani zikir ini, dan orang itulah yang bisa membawa kita untuk sampai kepada Allah. Ialah mursyid kita, Abuya Syekh Haji Amr Anwar Al-Khalid. Kita berzikir, banyak sekarang orang yang melakukan zikir ratib seribu telah bertaubat di Aceh, di Jawa, di Kalimantan, di Malaysia, di Singapura. Banyak mereka telah mengamalkan zikir ini, bertobat kepada Allah, dan indikasi tobatnya dia sangat taat untuk menjalankan perintah dan berusaha meninggalkan larangan. Yang berikut, dia telah dapat memperbaiki nafsu. Selanjutnya, dia dapat berakhlak yang baik, dan yang paling penting juga, dia telah dapat berbuat hubungan yang baik, membuat hubungan yang baik dengan Allah dengan beribadah, dan hubungan yang baik dengan manusia atau hamba Allah dengan berkasih sayang. Jemaah, kita berzikir dengan niat atau kasat untuk mendapat ridha Allah. Kita berniat dan berzikir dengan kasat untuk mencintai Allah, dan kita berniat dan berkasat dalam berzikir untuk bermakrifat kepadanya. Sekaligus tentunya harus kita perhatikan dalam berzikir dengan tetap konsekuen dalam makhraj dan taswid yang bagus. Ketahuilah bahwa kelompok-kelompok yang membenci zikir, mereka ini adalah orang-orang yang akan dimarahi oleh Allah, karena ini yang dapat merusak keimanan dan menentang jalan yang hak. Oleh karena itu, kepada semua kalangan, mari kita berzikir di mana-mana, di waktu di mana kita berada dalam waktu, baik di waktu kita berdiri, di waktu kita duduk dan tidur, dan kita juga mengadakan ratib seribu secara berjamaah di tempat, di kampung kita, agar umat ini dapat terhias iman di dalam batinnya, agar umat ini hilang kekufuran, hancur kefasikan dan kedurhakaan, dan dia tidak terlibat lagi dalam kemaksiatan, yang akhirnya kita akan menjadi orang-orang yang terpetunjuk karena mendapatkan petunjuk Allah di dunia dan di akhirat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu a'lam bissawab. Abuya Syekh Haji Amr Anwar Al-Khalid. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembacaan makalah yang disampaikan oleh Khalifah kita Haji Dr. Hamdan